Dewan Pimpinan Komite Nasional Pemuda Indonesia melaporkan Permadi Arya atau Abu Janda ke Bareskrim Polri. Apa saja yang membuat DPP KNPP melakukan pelaporan terhadap Abu Janda? Kita sudah terhubung dengan Ketua Umum DPP KNPI maksud kami, Haris Pertama. Assalamualaikum, selamat sore Mas Haris. Selamat sore Bung Abraham. Ya, Mas Haris, kita memahami bahwa apa yang dicuit Abu Janda ini menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Namun yang ingin kita pahami bersama, dasar pelaporan Anda dan legal standing Anda sebagai seorang pelapor. Dasar pelaporan saya jelas ya bahwa cuitan Abu Janda itu mengandung unsur rasis yang sangat kental ya. Dia menunjuk seseorang atau seorang manusia lalu diselingi oleh kata-kata evolusi. Kata-kata evolusi ini kan kita bisa tahu semua bahwa evolusi ini kan dari manusia purbakala ke manusia yang hari ini modern yang sudah berjalan tegak dan lain-lain. Jadi sudah jelas dia ingin menghina seorang Natalius Pigai dengan bahasa yang mungkin dia belum jadi manusia yang sempurna ya. Gitu. Ya, lalu atas nama organisasi KNPI apakah merasa dirugikan sehingga harus melakukan pelaporan? Yang dirugikan itu seluruh rakyat Indonesia, seluruh pemuda Indonesia, dan masyarakat Papua. Karena hari ini kita bisa lihat bahwa cuitan-cuitan seorang Abu Janda ini cuitan-cuitan pemecah belah. Apalagi dia sering digaung-gaungkan sebagai pendukung Pak Presiden Jokowi. Saya nggak yakin itu hanya ini aja, hanya klaim dia aja bahwa dia pendukung Pak Jokowi. Artinya Anda mengatakan bahwa ini tidak ada urusannya, kaitannya dengan politik? Tidak ada lah, bahwa gini Mas Asbaran, yang saya mau jelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia ya, kita bermedsos itu boleh mengkritik, tapi jangan juga menghina sampai dengan bahasa-bahasa yang menjurus kepada rasisme. Bahasa evolusi itu sudah jelas, siapapun yang kita tanya hari ini, evolusi yang dikatakan oleh Abu Janda, apalagi dia sudah klarifikasi di Detik masalah evolusi otak. Nggak ada itu evolusi otak. Yang ada evolusi itu yang dikenal orang adalah bahwa Natalius Pigai ini belum menjadi manusia yang sempurna. Masih manusia seperti dulu atau seperti teori Darwin. Gitu loh Mas. Oke, kalau kita berkaca dari personal perspektif Natalius Pigai sendiri sebagai penggiat kemanusiaan, kan dalam kasus yang sebelumnya Anda juga ketahui, Ambrosius Nababan, ia tidak melaporkan kasus bernilai ataupun bermuatan rasialisme begitu. Mengapa Anda kemudian lantas maju? Apakah memang Anda sudah berkomunikasi dengan Natalius Pigai untuk mengatasnamakan laporan ini juga dari yang bersangkutan yang menjadi sasaran ataupun korban dalam kasus ini? Ini masalah rasa kemanusiaan. Kedua, masalah kenyamanan dan kedamaian di Indonesia. Saya melihat seorang sosok Abu Janda dan Ambrosius ini yang merusak persatuan dan kesatuan. Sehingga kebinekaan kita ini terganggu gitu. Tujuan dan pemerintahan Pak Jokowi ini akhirnya jadi berantakan semua gara-gara ulah manusia-manusia seperti ini. Itu Mas. Oke. Tidak ada upaya untuk berkomunikasi sebelum melanjutkan laporan ini ke proses hukum pidana? Kalau kita bisa lihat komunikasi dengan misalkan seorang Abu Janda ya, ini kan manusia yang asal bunyi aja. Dikit-dikit dia komentar, dikit-dikit dia tweet. Yang cuitan-cuitannya ini cuitan asal bunyi yang nggak tahu arah. Jadi nggak jelas ini manusia, gitu loh, Mas. Ya, jadi artinya Anda berharap bahwa polisi menindaklanjuti laporan ini dan segera memanggil, termasuk menangkap Abu Janda? Satu gini Mas, saya dengan Kapolri baru hari ini, ya Pak Listio Sigit, saya yakin bagaimana penegakan hukum bisa adil dan banyak harapan masyarakat Indonesia. Kenapa kasus ini menjadi viral, kasus ini menjadi semangat baru bagi penegakan hukum? Karena kita yakin bahwa Polri hari ini akan adil dalam memberlakukan hukum di Indonesia. Tidak pandang bulu. Kita bisa lihat banyak sekali masuk ke messenger saya, ke WA saya, yang mengatakan bahwa ini manusia kebal hukum. Saya yakin tidak ada manusia kebal hukum di Indonesia. Karena negara kita negara hukum, bahkan Pak Presiden sekalipun jika membuat kesalahan, itu bisa dihukum menurut undang-undang. Jadi ini manusia, Abu Janda ini kita bingung ini.
Ini manusia dari mana yang mengacaukan negara kita dan mengatakan bahwa dia salah satu mengaku-ngaku pendukung Pak Jokowi. Saya ini kan juga bisa dilihat track record saya selama ini bahwa saya ini salah satu pendukung Pak Jokowi loh. Saya tidak pernah melakukan hal-hal seperti yang dilakukan seorang Abu Janda ini, menghina kanan kiri, berjoget seperti orang gila. Nah ini udah jadi guyonan yang nggak bagus lah, nggak sehat bagi masyarakat dan pemuda Indonesia hari ini. Dan manusia ini harus ditangkap. Saya yakin Barreskrim, apalagi Kepolisian Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pak Listio Sigit, ini bisa menangkap Abu Janda. Iya, Bung Haris. Saya pikir dari KNPI Anda memiliki prinsip persatuan antara pemuda dari seluruh Indonesia. Dengan ekspos kasus dan digembar-gemborkannya kasus seperti ini, apakah Anda melihat ada eksesnya nanti terhadap persatuan yang sudah dijalin di tanah Papua? Ya, hari ini kan saya sebagai ketua umum DPP KNPI. Di sini juga ada ketua umum DPD Papua, ada ketua umum DPD Papua Barat. Saya sudah berkoordinasi juga salah satunya dengan Bung Amin Ngabalin yang senior dari Papua, juga ketua DPD Sius. Saya sudah katakan kepada seluruh kawan-kawan Papua untuk harap tenang, harap bersabar, jangan melakukan gerakan-gerakan yang memecah persatuan. Kita harus sama-sama ya meminta kepada kepolisian untuk menangkap satu manusia ini yang memecah belah persatuan. Jadi gini loh Mas, kalau misal penegakan hukum ini tidak dilanjutkan, tidak ditangkap ini Abu Janda, maka ini kan berefek luas. Bayangkan bahwa di Papua sendiri gejolak sosial masyarakat Papua, terusnya masalah harga diri masyarakat Papua ini yang kemarin baru terkoyak-koyak, ini dibuat lagi oleh seorang Abu Janda. Ini nggak boleh. Abu Janda ini penyakit. Saya cuma katakan Abu Janda ini penyakit dan harus dihilangkan dari Republik ini. Oke, satu hal yang Anda sebutkan soal Abu Janda kebal hukum. Anda punya data soal ini? Ya kan sudah berkali-kali ya banyak orang melaporkan tentang cuitan-cuitan dia yang dirasa cukup menghina ya. Ya, saya juga cuma katakan kepada teman-teman media dan seluruh rakyat Indonesia, kasus Abu Janda ini bukan hanya satu yang akan dilaporkan oleh KNPI. Ada kasus lain yang akan kita laporkan. Kenapa kasus revolusi yang pertama kita laporkan? Karena ini kita ingin menenangkan kawan-kawan kita di Papua, bahwa kawan-kawan di Papua tidak sendiri dalam memperjuangkan penegakan keadilan, penegakan hukum. Masih ada teman-teman di pusat yang juga sama-sama tidak menyukai masalah rasisme, tidak menyukai masalah hitungannya yang dilakukan oleh seorang Abu Janda dan Ambrosius ini. Gitu loh Mas. Jadi ada kasus kedua. Saya cuma katakan kepada masyarakat Indonesia untuk sama-sama kita berdoa semoga Kepolisian Republik Indonesia yang telah dipimpin oleh Kapolri baru bisa menghukum Abu Janda seperti Ambrosius. Jadi ini penyakit pertama ini adalah Abu Janda. Baru yang lain ikut-ikutan menghina seorang Natalius Pigai dengan wajah binatang dan lain-lain. Kami tangkap poin Anda. Terima kasih waktu Anda bergabung bersama Newsroom. Terima kasih Bung Haris.